Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada 2020, limbah tekstil di Indonesia membentuk 2,5% atau sekitar 800.000 ton dari total 33 juta ton sampah per tahun. Maka, konsep sustainable fashion diterapkan untuk memperlambat laju jumlah limbah tekstil dengan memperhatikan aspek keramahan terhadap lingkungan. Saat ini, tidak sedikit brand lokal yang mengusung konsep slow fashion. Namun, media mereka berkarya kerap tidak tersampaikan pada konsumen. Kehadiran consignment store menjadi angin segar untuk melebarkan sayap brand-brand anak bangsa. Salah satunya, Kalea Space. Toko pakaian ini berlokasi di Jalan Mangga nomor 37, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan. Mengusung konsep purpose-driven, Kalea Space yang berdiri sejak tahun 2020 menjadi rumah bagi brand-brand lokal dengan misi yang sama. Kalea Space itu purpose driven. Jadi semua brand yang masuk ke sini untuk dikonsign ke sini itu mostly kita udah dikurasi untuk yang memiliki value dari brandnya tersebut gitu. Kita di sini udah megang sekitar 39 brand sampai 40 brand, itu semua kita kurasi satu-satu. Jadi email bisa maksudnya bisa apply lewat email dan sebagainya. Cuman memang setelah udah ada mereka applyment, kita pasti kurasi dulu karena kita mau brand yang masuk ke kita memiliki value, memiliki purpose driven juga yang sama kayak Kalea, seperti itu. Wadah yang diberikan oleh Kalea Space diharapkan dapat mendukung perkembangan pasar brand lokal agar semakin dikenal masyarakat. Bahan versatil yang disediakan brand-brand lokal pun menjadi alternatif pelanggan untuk tidak merepetisi pembelian pakaian. Tren slow fashion pada brand lokal yang mulai menjadi perhatian seolah menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan fashion yang baik. Tetapi di sisi lain, memunculkan tantangan baru bagi produsen untuk memiliki nilai lebih dan kekasannya tersendiri. Kualitas yang memumpuni tidak mungkin ditawarkan dengan harga yang standar. Setiap produk di Kalea Space memiliki nilai yang pantas dihargai dengan nominal yang sesuai dengan nilai produknya. Di sini value-nya macam-macam, even kayak baju dijual itu ada yang sebagian profitnya didonasikan ke orang utan gitu. Terus ada juga yang bahan-bahannya linen. Kalau bahan-bahan linen itu kan dia lebih enggak harm ke environment karena waste-nya itu enggak yang luntur gitu. Itu kan suatu waste juga kan. Bagi kebanyakan masyarakat, value yang ditawarkan pada produk-produk slow fashion memang kerap diidentikan dengan harganya yang dianggap mahal. Hal ini masih menjadi salah satu tantangan dalam penerapan sustainable fashion di Indonesia. Akan tetapi, membeli produk bukanlah satu-satunya cara untuk mendukung konsep ini. Untuk mendukung gerakan ini tidak selalu harus membeli produk gitu ya. Jadi bisa saja karena kita tidak bisa membeli produk tersebut karena mungkin harga tersebut bagi kita itu relatif mahal. Nah, maka kita bisa berpartisipasi pada pendekatan gerakan sustainable fashion yang lainnya. Misalnya kita bisa membatasi diri untuk berbelanja pakaian yang sebenarnya memang kita tidak terlalu butuh seperti itu. Ataupun kita bisa membuat satu upcycle dari baju-baju lama menjadi satu baju dengan tampilan baru. Nah, tampilan baru ini bisa misalkan dari 2 baju, 3 baju, ataupun bukan hanya baju saja, tapi misalkan dari celana atau rok. Jadi kita upcycle dari 3 pakaian yang memang sudah tidak kita pakai lagi, kemudian kita jadi satu produk yang baru. Untuk terus mengembangkan penerapan konsep sustainable fashion di Indonesia, upaya yang dilakukan tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak saja. Mengingat bahwa sustainability merupakan gerakan yang multidimensi, maka pihak-pihak terkait seperti produsen, distributor, konsumen, dan pemerintah memiliki peran penting dan perlu saling bersinergi. Kalau dalam logika penyelamatan lingkungan, ada strategi hulu dan strategi hilir. Jadi di hulu itu produsen, kemudian dia punya mungkin ya antisipasi fast fashion dengan semua risiko lingkungannya. Kemudian mereka ada brand-brand yang mengembangkan lini di slow fashion. Tapi kita juga jangan menafikan bagaimana gerakan konsumen
jadi di hilirnya gitu. Konsumen juga sekarang terutama anak muda ya, milenial atau Gen Z ya, yang sudah mulai dia suka dengan konsep-konsep thrifting kan kayak gitu ya. Dan mereka memanfaatkan tidak hanya brand besar, tetapi juga pemakaian ulang dari brand-brand yang dikenal sebagai brand penghasil fast fashion. Di samping itu, perkembangan sustainable fashion di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peranan generasi muda yang sadar akan dampak negatif dari fenomena menjamurnya brand fast fashion. Sebagai salah satu anggota dari klub aktivis pegiat dan pemerhati alam atau akrab dengan sebutan KAPA Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Griselda mengaku telah mulai menerapkan konsep ini dengan menggunakan pakaian dari hasil thrift. Itu kan bisa kita mulai dengan kayak paling tren kan kalau sekarang tuh dia thrift ya, baju-baju thrift sustainable fashion tuh, jadi kayak dia menggunakan baju-baju yang telah digunakan kembali gitu untuk ngurangin keberadaan si fast fashion itu sendiri gitu musuhnya. Jadi kayak aku sangat mendukung dan aku sangat senang. Even sekarang jaket yang aku pakai aja ini sustainable fashion, aku nge-thrift. Di Indonesia sendiri, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan Sustainable Development Goals, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, penerapan sustainable fashion sudah mulai digaungkan untuk dapat menciptakan industri fashion Indonesia yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan hidup para pekerja di segala aspeknya. Ya, jadi goals dari konsep sustainable fashion di Indonesia ini mungkin memberikan kesadaran ya, dan juga mendorong untuk adanya perubahan atau gerakan pada produk ataupun sistem produksi dari produk fashion agar perubahan tersebut menuju pada integritas ekologis dan keadilan sosial yang lebih besar. Nah, untuk integritas ekologis artinya akan lebih ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi. Kemudian untuk keadilan sosial yang lebih besar bisa membantu menambah lapangan pekerjaan dan juga menyerap tenaga dari masyarakat untuk ikut terjun dalam proses ini. Wacana tanpa upaya nyata memang tidak akan dapat terlaksana. Mendorong perubahan dan penerapan konsep sustainability pada industri fashion Indonesia bukanlah perkara yang mudah, bila tidak ada kesadaran dari semua pihak. Agar konsep sustainable fashion bisa terus berkembang dengan baik di Indonesia, diperlukan aksi yang dapat dimulai dari diri setiap individu, sebagai langkah kecil untuk mendukung gerakan ini. Kami, Kelompok 3, melaporkan dari Bandung.